Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktikkan strategi latihan asertif. Saya Syafira sebagai konselor. Saya Teddy Prananda sebagai konseling. Saya Nabila sebagai pengamat. Saya Oktia sebagai pemateri. Baiklah, kita akan mulai latihan asertifnya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Teddy. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu. Bagaimana liburannya hari ini Mas Teddy? Iya Bu, liburan saya menyenangkan dan happy betulnya Bu. Tapi mohon maaf loh Bu ya, gara-gara saya dipaksa ikut liburan dengan keluarga saya, sehingga pertemuan kita baru bisa terlaksana malam hari ini Bu. Iya, nggak apa-apa kok Mas Teddy. Kan ini emang akhir pekan. Jadi setiap orang itu juga butuh refreshing kan, supaya nggak penat, nggak bosen di rumah terus. Iya Bu, terima kasih Bu. Kemarin Ibu sudah sedikit mengetahui alur cerita yang sudah diceritakan oleh Mas Teddy ya, tentang kesulitannya Mas Teddy yang untuk mengungkapkan pendapat, kemudian kesulitan menyatakan ketidaksetujuan, ketika anggota keluarga Mas Teddy mencoba untuk mengatur segala kehidupan Mas Teddy. Iya, benar seperti itu. Iya Bu, benar sekali ya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oke, dari kejadian yang Mas Teddy alami, mungkin Ibu akan membantu Mas Teddy belajar untuk memunculkan perilaku asertif. Perilaku asertif itu yang bagaimana ya Bu? Jadi, perilaku asertif adalah ketika Mas Teddy mampu untuk mengekspresikan perasaan, menyatakan ketidaksetujuan, dan mengungkapkan pendapat, serta memperjuangkan hak-hak Mas Teddy tanpa melanggar hak orang lain. Seperti itu. Oh, begitu ya. Apakah Ibu akan mengajarkan saya cara menjadi asertif? Iya, tentu saja Mas Teddy, karena perilaku asertif itu sebenarnya dapat dilatih dengan cara mengidentifikasikan permasalahan, kemudian membedakan perilaku yang asertif dan non-asertif, kemudian kita akan bermain peran dan mempraktikannya. Setelah itu, Mas Teddy dapat terus berlatih sendiri untuk terbiasa memiliki perilaku asertif. Konseling kita pada malam hari ini berdurasi 15 sampai 20 menit ya, mohon maaf Mas Teddy. Dan kita akan melakukan satu sesi konseling setiap minggu selama 3 minggu. Apakah Mas Teddy bersedia melakukan proses konseling latihan asertif bersama Ibu? Ya Bu, saya bersedia agar saya juga bisa mengungkapkan pendapat tanpa takut menyakiti orang lain. Ya, baiklah kalau begitu. Apakah Mas Teddy dapat menceritakan kembali secara detail keadaan yang menyebabkan Mas Teddy merasa menderita ketika tidak dapat mengungkapkan atau menyatakan pendapat Mas Teddy? Iya Bu, jadi gini, saya kan sudah kelas 3, sudah hampir lulus juga kan ini kan. Nah, waktunya saya untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya memiliki keinginan untuk kuliah di UNESA, jurusan psikologi. Karena saya itu tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang manusia gitu. Pokoknya ya gitulah Bu.
Saya suka belajar tentang kepribadian manusia, nilai sosiologi saya juga termasuk yang terbaik di kelas. Tapi sejak dulu, orang tua saya selalu mengatur tentang jenjang pendidikan saya. Dulu ketika saya masuk SMA, saya itu ditekan terus gitu, Bu. Harus masuk IPA. Padahal sebenarnya saya lebih suka belajar IPS. Dan saya tidak berani mengungkapkan ketidaksetujuan itu. Karena saya takut ibu saya akan sedih atau ayah saya akan marah. Sekarang saya dipaksa untuk kuliah di jurusan kimia agar mengikuti jejak kakak saya. Dan karena nilai kimia saya juga cukup bagus selama ini, Bu. Nah, bagaimana, Bu, caranya agar orang tua saya bisa mengerti gitu loh, Bu, dan mau mendengarkan pendapat saya itu. Oke, sekarang ketika Mas Teddy selalu diatur dan tidak berani mengungkapkan perasaan atau pendapat Mas Teddy, apa yang Mas Teddy rasakan? Iya, ketika saya selalu dipaksa menuruti keinginan orang tua saya itu menjadi sedih dan menderita gitu, Bu. Saya juga ingin dituruti lah keinginannya, itu nggak harus menuruti keinginan orang tua terus. Oke, perasaan sedih, perasaan menderita yang Mas Teddy rasakan itu adalah akibat dari perilaku yang pasif dari Mas Teddy. Apa itu perilaku pasif, Bu? Perilaku pasif itu ketika Mas Teddy akan memberi persetujuan. Mas Teddy itu akan selalu memberikan persetujuan kepada setiap keputusan orang tua tanpa memperdulikan perasaan Mas Teddy sendiri. Mas Teddy lebih memperdulikan perasaan orang lain. Mas Teddy akan merasa cemas jika ibu Mas Teddy akan merasa sedih, dan Mas Teddy akan takut jika ayah Mas Teddy akan marah. Sehingga Mas Teddy itu selalu mengorbankan perasaan Mas Teddy sendiri agar orang lain itu baik-baik saja. Namun imbasnya itu lebih kepada diri Mas Teddy sendiri yang akan tertekan dan menderita seperti itu. Iya, Bu. Sepertinya saya adalah anak yang pasif, Bu. Oke, maka dari itu konseling kali ini menggunakan strategi latihan asertif agar Mas Teddy dapat menyatakan pendapat dan Mas Teddy bisa mengungkapkan perasaannya tanpa menyakiti orang lain dan dapat menyatakan pendapatnya itu secara baik-baik, bukan dengan cara berkata kasar atau membentak, karena itu cara menyampaikan pendapat seperti itu merupakan perilaku yang agresif. Oh, jadi ini ada 3 perilaku ya, Bu. Yang pertama itu perilaku pasif ketika saya tidak dapat menyatakan pendapat saya karena takut menyakiti perasaan orang lain, namun malah menyakiti perasaan saya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada perilaku asertif ketika saya dapat menyatakan pendapat dengan baik tanpa menyakiti orang lain dan menyakiti perasaan saya. Terus yang ketiga itu perilaku agresif ketika saya menyatakan pendapat dengan cara menyakiti orang lain agar saya tidak tersakiti. Ya, benar sekali Mas Teddy. Hebat, sudah bisa membedakan mana perilaku yang pasif, mana perilaku asertif, dan mana perilaku agresif. Dari ketiga perilaku tersebut, mana perilaku yang Mas Teddy harapkan dapat Mas Teddy terapkan di kehidupan sehari-hari? Tentu saja saya berharap dapat merubah perilaku saya dari yang pasif ke perilaku asertif. Oh iya, pintar. Apakah Mas Teddy pernah mencoba berperilaku asertif? Sepertinya pernah, Bu. Ketika
saya meminta izin untuk kegiatan pramuka di luar kota. Awalnya orang tua saya itu tidak mengizinkan, tapi saya meyakinkan mereka karena ini kegiatan wajib dan saya berjanji tidak akan terjadi hal-hal buruk seperti yang mereka khawatirkan. Lalu ketika itu, apakah Mas Teddy mendapatkan izin dari orang tua? Iya Bu, saya berhasil mendapatkan izin. Terus saya juga berusaha meyakinkan lagi gitu Bu kepada mereka. Apalagi ini kan kegiatannya kan wajib, jadi harus saya ikuti. Baiklah, sekarang kita akan bermain peran. Anggap ibu ini adalah orang tua Mas Teddy. Boleh ayah atau ibu. Nah, situasinya Mas Teddy sedang berdiskusi tentang pemilihan jurusan studi lanjutan nanti untuk kuliah. Apa yang ingin Mas Teddy katakan ketika orang tua Mas Teddy mulai memilihkan jurusan kimia untuk studi lanjutan Mas Teddy? Saya ingin mengatakan, Bu, dan ya, bolehkah kali ini saya yang menentukan sendiri jurusan di perkuliahan nanti? Kan kakak juga sudah di jurusan kimia. Masa ibu dan ayah enggak bosen sih punya anak di jurusan kimia lagi? Tapi kan nilai kimia kamu bagus. Pasti kamu bisa menamatkan studimu dengan baik kalau kamu masuk ke jurusan kimia. Lagi pula justru di sana ada kakak. Makanya ibu dan ayah ingin agar kamu kuliah di sana supaya ada yang mengawasi kamu dan menjaga kamu. Nah, seandainya orang tua Mas Teddy menjawab seperti ini, kemudian apa yang akan Mas Teddy jawab? Sebentar, sebelumnya, sebaiknya jawaban yang akan Mas Teddy berikan selanjutnya adalah jawaban yang dapat meyakinkan dan tidak menyakiti hati orang tua Mas Teddy. Baik Bu, seperti ini ya Bu ya. Bentar. Jika seperti itu alasannya, apakah ibu dan ayah belum tahu kalau nilai sosiologi saya itu yang terbaik di kelas? Jadi saya ingin melanjutkan studi di jurusan psikologi saja. Saya yakin dan akan berjanji akan menyelesaikan studi dengan baik. Saya mohon Bu dan ya, izinkan saya dan berikan kepercayaan kepada saya untuk kuliah di jurusan psikologi. Ibu dan ayah sudah berhasil kan menjaga saya selama ini. Jadi mulai sekarang tolong beri saya kepercayaan untuk menjaga diri saya sendiri. Iya, bagus Mas Teddy, pinter sekali. Kalau saya yang jadi orang tua Mas Teddy, pasti saya sudah langsung luluh itu. Sekarang kita ulang ya praktiknya. Kita ulang lagi praktik latihan asertifnya. Iya Bu, iya. Siap. Teddy, ini ceritanya ibu jadi ibunya Mas Teddy ya. Teddy, 3 bulan lagi kan sudah pendaftaran studi lanjut. Kamu pilih jurusan kimia ya. Bu dan ya, bolehkah kali ini saya yang menentukan sendiri jurusan di perkuliahan nanti? Kan kakak sudah jurusan kimia. Masa ibu dan ayah enggak bosan punya anak di jurusan kimia lagi? Tapi kan nilai kimia kamu bagus. Kamu pasti bisa menamatkan studimu dengan baik kalau kamu masuk di jurusan kimia. Lagi pula justru ada kakak di sana, makanya ibu dan ayah ingin kamu masuk jurusan kimia juga, supaya ada yang menjaga kamu dan mengawasi kamu. Jika seperti itu alasannya, apakah ibu dan ayah belum tahu kalau nilai sosiologi saya itu yang terbaik di kelas? Jadi saya ingin melanjutkan studi di jurusan psikologi saja, Bu. Saya yakin dan berjanji akan menyelesaikan studi saya dengan baik. Saya mohon ya Bu, ya izinkan saya dan berikan kepercayaan kepada saya untuk kuliah di jurusan psikologi.
Ibu dan ayah sudah berhasil kan menjaga saya selama ini. Jadi mulai sekarang tolong beri saya kepercayaan untuk menjaga diri saya sendiri. Oke, sip. Mantap, Mas Teddy. Karena Mas Teddy sudah mantap, sudah pintar, berlatih perilaku asertifnya, berarti proses konseling pada malam hari ini sudah selesai. Tapi Ibu mau memberikan Mas Teddy tugas rumah dulu ya. Iya, Bu. Apa ya tugasnya? Jadi selama 1 minggu ke depan, Ibu ingin Mas Teddy mencatat segala perilaku asertif yang sudah Mas Teddy lakukan. Kemudian minggu depan kita kan ada pertemuan lagi, sesi kedua. Minggu depan Ibu lihat kemajuannya, perilaku asertif Mas Teddy seperti apa ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Siap melaksanakan tugas. Baiklah. Oke, baiklah. Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena Mas Teddy telah berlatih dengan baik pada malam hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum, Mas Teddy. Salam ya buat keluarganya. Ya, Bu. Saya juga terima kasih sudah dilatih menjadi asertif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya, Bu ya. Iya. Ya.